Muibi. Ya. Kali ini gue pengen cerita tentang perempuan yang ngelanggar pamali di pesantren yang mengakibatkan banyak kejadian horor yang nimpa dia. Aduh. Kita sebut aja perempuan ini namanya Aya ya. Aya ini dulu sebelum masuk pesantren tuh anaknya nakal dan gak bisa diatur. Sampai akhirnya kedua orang tuanya tuh meninggal karena sakit. Nah sebelum meninggal, bapaknya tuh pengen banget Aya nih jadi penghafal Al-Quran. Awalnya si Aya tuh mikir dia tuh gak akan bisa jadi penghafal Al-Quran karena dia tuh sama sekali gak agamis. Bahkan dia tuh sering ninggalin sholat, terus juga ngerokok, bahkan sampai minum-minum juga. Tapi setelah dapat dukungan penuh dan diyakinin sama om dan tantenya, akhirnya Aya nih semangat dan yakin untuk masuk ke pesantren. Terus dia juga pengen jadi penghafal Al-Quran karena si Aya tuh ngerasa kalau cuma itu tuh yang bisa dia kasih ke orang tuanya. Aya nih punya teman namanya Uci. Mereka ini beda kamar dan komplek. Nah komplek itu kalau di pesantren ini tuh disebutannya untuk daerah perkamar gitu. Oke. Jadi pesantren Uci tuh namanya pesantren Salafiyah. Nah pesantren Salafiyah ini tuh pesantren yang metode pembelajaran itu tradisional dan khusus ngaji kitab kuning. Di pesantren Uci ini tuh ada 4 lantai terus gede banget. Bentuk pesantren itu tuh kotak dan saling ngiterin, dan di tengah-tengah tuh ada sumur gede yang biasa digunain santri. Karena sumur ini tuh biasa digunain santri buat nyuci baju atau minum langsung. Karena air dari sumur itu tuh bersih dan udah didoain juga. Nah karena Aya ini penghafal Quran, jadi kamar dan kompleknya tuh beda lantai sama si Uci. Karena semua santri penghafal Al-Quran ada di lantai 4. Alasannya tuh karena santri yang penghafal Al-Quran itu tuh kompleknya paling deket sama rumah kiainya. Jadi biar gampang setoran hafalan gitu loh. Nah akhirnya si Aya sama Uci tuh jadi deket banget Muibi semenjak kenal di pesantren ini. Tapi ada satu hari tiba-tiba si Aya nih ngindar dari Uci, sama sekali gak mau ketemu gitu. Di situ si Uci tuh bingung karena ngerasa kayak gak ngelakuin kesalahan apapun, tapi kok dijauhin sama si Aya. Sampai akhirnya Uci tuh negor Aya dan dia tuh minta penjelasan gitu. Ya kalau misalkan emang dia salah, dia tuh mau minta maaf, maksudnya gitu. Iya jangan didiemin gitu kan. Tapi si Aya ini cuma bilang, gak apa-apa, aku cuma lagi kesulitan hafalan, jadi gak mau ketemu siapapun. Di situ si Uci tuh bingung karena si Aya tuh gak pernah aneh kayak gitu. Nah sementara Uci yang tahu kalau misalkan ada yang gak beres, kayak terus-terusan ngedesak Aya biar jujur gitu loh. Di situ Aya tuh sempat marah terus bilang, udah seminggu aku diganggu sesuatu yang mirip kamu Ci. Setiap malam aku dihantuin orang yang mirip kamu, dan itu kayak ngegangguin hafalan aku. Jadi dia minta tolong untuk gak diganggu dulu. Ngedengar hal itu tuh si Uci kaget banget. Karena sebelumnya Uci sama Aya tuh sama sekali gak pernah dapet gangguan apapun loh di pesantren. Bahkan mereka juga gak pernah ngomong apapun tentang makhluk halus gitu lah. Sampai akhirnya si Uci tuh gak berhubungan lagi sama Aya sekitar 3 mingguan. Karena si Aya bener-bener terus-terusan ngindar. Dan akhirnya suatu hari si Aya tuh udah bener-bener gak kuat dan ceritain nih semuanya ke si Uci. Jadi selama 3 minggu Aya tuh udah dapat 4 gangguan. Gangguan yang pertama itu adalah waktu Aya lagi wudhu di sumur tengah. Terus dia pas lagi mau sholat malam, pas dia ngambil wudhu, Aya tuh ngeliat ada santri yang mau sholat juga. Di situ si Aya tuh ngira itu tuh salah satu ustazah di pesantren itu. Terus abis itu jalan gitu dari komplek ke lantai 3 mau ke masjid. Nah awalnya si Aya tuh sama sekali gak ngerasa ada yang aneh. Tapi si ustazah itu tuh tiba-tiba bolak-balik 3 kali lebih. Aya yang lagi wudhu tuh bingung, terus dia langsung nyapa, kok bolak-balik, nyari apa ustazah? Nah si ustazah itu akhirnya berhenti, terus ngadep ke arah Aya dan bilang, iya nyari kaki, hilang. Nyari kaki hilang. Si Aya tuh yang ngedenger itu langsung kaku, takut, dan gak mungkin salah dengar. Karena pesantren baru lagi sepi, cuma mereka berdua doang. Di situ Aya tuh baru sadar Muibi, kalau anggota badan sosok itu cuma ada kepala sampai perut doang, kakinya gak ada. Gila. Set. Di situ si Aya buru-buru kabur, nggak jadi sholat malam, terus dia langsung masuk tuh ke kamar. Nah udah tuh Muibi, ada lagi gangguan yang kedua. Pas Aya lagi haid, dan dia tuh mandi malam karena dari pagi sampai sore dia tuh ada tugas, jadi baru sempet mandi habis maghrib. Kamar mandinya tuh cuma pakai sekat doang, jadi nggak ada pintunya. Dan bak airnya tuh kayak manjang gitu, jadi semua santri kalau mandi bisa ngelihat tangan dari samping. Karena bak airnya tuh jadi satu kan. Nah di sini si Aya tuh lagi nyuci pembalutnya.
Tapi dia tuh kebiasaan buat nyuci pembalut tuh pakai deterjen. Dan apesnya di malam itu dia tuh lupa kalau deterjennya tuh habis. Dan kebetulan di sampingnya tuh lagi ada yang mandi juga. Jadi dia minta tuh, terus dikasih. Tapi pas dia nyuci pakai deterjen itu, dia tuh ngerasa darahnya malah makin banyak dan gak hilang-hilang. Terus gak tahu kenapa orang di sebelahnya tuh nyeletuk, "Opo ya?" Terus dijawablah sama Ayah, "Ini nyuci pembalut gak selesai-selesai." Terus dijawab lagi, "Daripada koe ngumbah gak sabun, mending kayak no aku ae." Yang artinya tuh daripada kamu cuci pakai sabun, mending kasih saya aja. Wah, Kasih apanya maksudnya? Pembalut yang ada darahnya banyak itu, Muy. Buat apa anjir kasih ya? itu dia. Terus suaranya tuh kan tadi normal kan, kayak santri biasanya. Tiba-tiba tuh berubah jadi suara nenek-nenek, serak basah. Dan setelah ngomong gitu, nenek-nenek itu langsung ketawa. Ih. Aduh gila. Di situ si Ayah ketakutan banget, terus langsung matung lah di tempat. Tapi suara sosok nenek-nenek itu tuh tiba-tiba muncul lagi, terus ngomong, "Sudah Mbak Ayah, saya udah mau selesai nih mandinya." Sampai disebut namanya Bi anjir. Dan itu masih suara yang nenek-nenek. Iya, Wah anjir. tapi gak lama suaranya berubah langsung jadi normal. Dan ketika orang sampingnya udah beneran selesai, si Ayah ngelihat orang di sebelah tuh santri biasa, santri baru. Gila. Aneh banget ya. Asli. Di situ dia tuh bener-bener ngerasa aneh, terus dia ketakutan banget. Dia tuh bingung kenapa kok bisa segitunya gitu. Tapi gak sampai situ aja Muibi. Ada lagi di hari lain. Pas semua santri lagi pergi ke makam ziarah keluarga pesantren. Itu tuh kayak kegiatan rutin di setiap malam Jumat sore sekitar jam 4. Ayah sama temennya namanya Mbak Laila gak ikut karena dapat tugas untuk jaga Gus Adam. Nah Gus Adam tuh yang paling kecil di keluarga pesantren, umurnya sekitar 6 tahunan. Waktu itu Gus tuh lagi mandi sama Mbak Laila. Jadi si Ayah pergi ke kamar sebentar buat ganti baju karena bajunya kotor habis masak. Pas udah ganti, Ayah dengar kamarnya tuh kayak diketok. Pas dibuka, dia ngeliat ada anak kecil lari. Terus tiba-tiba pas sampai di pojokan, anak kecil tuh berhenti. Nah si Ayah karena ngeliat anak kecil, dia mikir kalau itu tuh si Gus Adam kan. Disamperin lah sama si Ayah. Terus si Gus Adam ini tuh berhenti, berdiri di tengah jalan, tapi cuma kayak kelihatan siluet aja karena lorongnya lagi gelap. Terus dipanggil lah, "Gus, sampun mandi jenengan." Artinya Gus udah selesai mandinya. Terus dilanjutin lagi nih dia nanya, "Mbak Laila di mana?"